Qala al-muallif rahimahullahu taala, halaman 5, masalah paling bawah. Masalah paling bawah. Masih tentang air. Air mustakmal tepatnya. Pembahasan kita masih tentang air mustakmal. Sebelum dilanjut, harap jangan dilupakan pengertian air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu yang wajib. Air yang sudah digunakan untuk berwudu yang wajib, baik mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, maka hukum airnya itu mustakmal. Saya dari tadi ngelirik-ngelirik nengok jam tak nampak begitu. Belakang rupanya. Jam 9. Takut kelewatan. Keluar juga lah HP. Masalah, jika orang yang berwudu memasukkan tangan kanannya atau tangan kirinya atau satu bagian dari keduanya, jika sedikit sekalipun, ke dalam air yang sedikit, setelah dia membasuh mukanya sekali atau 3 kali, dengan tidak diniatkannya tangannya itu gayung ketika memasukkannya, niscaya jadilah air itu mustakmal. Nah, perhatikan, sebelum kita bahas ini kasus dasarnya dulu. Begini, kalau ada orang cara bersucinya itu main celup. Misal ada air sedikit, kita bilang ada air 1 timba, kemudian dia celupkan mukanya ke dalam. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, diangkat. Apa hukum air di timba itu? Mustakmal. Bisa nggak dipakai untuk basuh tangan lagi? Tak bisa. Tak bisa. Nah, air kalau sedikit dicelup langsung mustakmal. Kalau sifatnya dicelup. Nah, sekarang ada orang begini, dia mau berwudu, airnya 1 timba kecil. Nah, dia ciduk pakai tangan. Ini kan dicelup nih. Dicelup. Mustakmal nggak? Belum. Kenapa? Karena belum bagian tangan. Nah, dia kumur-kumur, dia masukkan air ke hidung. Dia tampung pakai tangan, kemudian dia basuh wajahnya. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Rata sudah wajahnya. Habis wajah apa? Tangan. Lalu dia masukkan lagi tangannya, tanpa ada dia lintaskan dalam hati atau tanpa ada dia hadirkan, sadarkan dalam hati, ini untuk menciduk. Nggak ada lintasan dalam hati seperti itu. Langsung dia masukkan ke dalam. Pas pula habis wajah, giliran apa? Tangan. Berarti ini memang giliran tangan. Begitu dia masukkan, terangkatlah hadas tangan dengan cara dicelup. Dia angkat. Air ditimba apa hukumnya? Mustakmal. Paham maksudnya? Nah, kalau belum masuk ke bagian tangan, dicelup-celup nggak masalah. Kenapa? Karena belum giliran tangan. Tapi kalau habis wajah, nah inilah giliran tangan sekarang. Dicelupkannya tanpa ada hadir, tanpa sadar ini niat untuk menciduk. Dia masukkan tangannya, mustakmal lah airnya. Sebelum terpisah belum. Itu tadi. Sebelum terpisah belum, tapi begitu dia masukkan, nah ini tidak mustakmal untuk tangannya, tapi mustakmal untuk anggota yang lain. Nah, jadi itu dia angkat, maka mustakmal airnya. Jadi harus apa? Harus diniatkan menciduk. Kayak mana niat menciduk? Sengaja aku menciduk karena Allah Ta'ala? Bukan. Hadir aja lah dalam hati, ini menciduk, gitu aja lah pokoknya. Sekedar gitu saja, sadar, ingat bahwa ini untuk menciduk. Nah, maka itu sudah memadai. Enggak mesti nawaitul ghurfata lillahi ta'ala, enggak mesti gitu. Sengaja aku menciduk karena Allah Ta'ala, bukan. Tapi enggak pala seperti itu. Tak pala bayangkan tangan bergayung. Enggak usah pala dibayangkan seperti itu. Ya niat aja, hadir aja nih ciduk gitulah. Bukan basuh, intinya begitu. Nah, maka ini kalau enggak ada niat seperti itu menjadi mustakmal. Kenapa? Karena terangkatlah hadas yang ada pada tangannya itu. Karena terangkat hadas yang pada tangannya itu. Sama ada memasukkan tangannya itu dengan maksud membasuhnya dari hadas atau tiada. Baik ada niat mengangkat hadas ataupun tidak ada. Tapi nggak ada juga niat menciduk, maka itu menjadi mustakmal airnya.
Alhamdulillahnya sekarang kita berwudu tak lagi pakai celup-celup, putar keran, aman. Nah dari perkara macam begini. Tapi kalau suatu saat terjadi seperti ini, diingatlah ini. Walaupun nanti menurut Imam Al-Baghawi juga Imam Al-Ghazali, udahlah, tak pala dipermasalahkan masalah niat menciduk atau tidak, dianggap sah ajalah dah. Nah, Imam Ghazali ini termasuk fuqaha yang paling tasamuh. Imam Ghazali ini luar biasa ya. Nah, toleransi, padahal keilmuannya tuh luar biasa. Imam Ghazali ini, wah, tak ada lagi lah orang yang seperti Imam Ghazali, kecerdasannya. Sampai dalam satu mimpi seseorang, nah, dilihat Rasulullah menggandeng tangan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah bilang begini, nah, ada di antara umatmu yang macam dia nih. Dipamerkan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa. Bangga kali Rasulullah punya umat seperti Imam Ghazali. Sampai dipamerkan gitu, ada umatmu yang macam dia nih. Nah, kayak orang kalau punya sesuatu yang memang tak dimiliki orang kan begitu. Nah, karena senangnya Rasulullah punya seperti itu. Jadi jangan macam-macam dengan Imam Ghazali. Hati-hati para orang-orang yang gampang menyesatkan ulama-ulama, yang mengatakan kitab Ihya adalah kitab yang tidak beres, yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu adalah sufi, yang mana sufi itu adalah sesat. Hati-hati. Ada seorang, dia mengatakan kitab Ihya itu nggak usah dipelajari. Kitab Ihya itu banyak kesesatannya, banyak kesalahannya, isinya hadis-hadis palsu, jangan dipelajari. Dia tidur, dia mimpi. Imam Ghazali datang bersama Rasulullah. Kemudian kata Imam Ghazali, nah, wahai Rasulullah, ini orang, dia katakan bahwa kitabku itu tak benar. Dia katakan bahwa kitabku itu rusak, sesat, segala macam. Maka kata Rasulullah, nah, cambuk dia. Nah, cambuk dia 10 kali di punggungnya. Maka diambil cambuk oleh Imam Ghazali di mimpinya tadi itu, dicambukkan ke punggungnya. Nah, setelah 10 kali cambukan dia terbangun, dia lihat bekasnya ada. Nah, jadi memang betul-betul terbalas, bekasnya ada nampak. Nah, hati-hati. Nah, jangan sampai salah adab sama ulama. Nah, itu orang luar biasa. Baca kisah Imam Ghazali, tak dapat kita lagi orang seperti itu. Nah, kecerdasannya tak tangguh. Nah, tapi kata Imam Ghazali, udahlah, masalah niat ciduk menciduk nih, nah, tasamuh aja, adalah toleransi saja. Sama seperti juga Imam Ghazali juga yang berpendapat masalah kotoran yang ada di bawah kuku, udahlah, itu dimaafkan saja. Kalau yang paling kuatnya dimaafkan bagi orang yang memang kerjanya di tempat-tempat kotor. Nah, montir mobil, petani yang memang biasa kukunya kok kotor, itu baru dimaafkan kata kebanyakan ulama. Tapi kata Imam Ghazali, mutlakon, secara mutlak dimaafkanlah. Mau orang kerja di kantor, mau orang kerja di lapangan, mau montir, mau tukang jahit, maafkan aja lah kalau ada kotoran tangan tuh. Ini sebenarnya agak memudahkan kita. Jadi begini, ini kepada para tuan-tuan guru, kepada orang-orang yang sudah memiliki majelis, jangan pendapat yang mudah itu disimpan sendiri untuk diamalin sendiri. Kalau sama orang samarnya luar biasa, oh nggak boleh itu, haram, nggak boleh. Iya boleh. Giliran ke dia, ini masih ada yang bilang boleh. Nah, jangan begitu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrayni illa tara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah itu dipilihkan kepada dua perkara kecuali Rasulullah akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Kalau memang ulamanya itu mu'tabar, kalau memang khilafnya itu khilaf yang masih dianggap, masih dipandang, maka silahkan sampaikan, tak masalah. Tapi kalau memang khilafnya sudah sangat-sangat mengkhawatirkan betul, dari 1000 ulama 999 mengatakan haram, satu saja yang mengatakan makruh. Nah, ini tak usahlah disampaikan karena memang parah betul. Tapi kalau khilaf-khilafnya masih layak disampaikan, jangan disimpan sendiri. Ada sebagian ustaz-ustaz begitu, sama orang galaknya luar biasa, tegasnya luar biasa. Giliran dia ambil pendapat lemah ini itu semua. Nah, padahal ulama dulu itu kebalikannya. Memang benar, fatwa itu disampaikan yang paling kuatnya.
tapi bukan tidak diberikan kelonggaran kepada keadaan-keadaan yang mepet. Nah kalau sudah agak mepet disampaikan ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sementara untuk dirinya dia akan sebisa mungkin untuk menghindari pendapat yang lemah. Ini untuk orang yang kuat, untuk dia yang lemah sendiri itu tak seperti itu sebenarnya. Tapi betul untuk fatwa awal itu harus gunakan yang paling kuat. Itu tetap seperti itu. Tapi janganlah ketika ada orang udah kepepet pun akhirnya tidak diberikan keringanan. Udahlah, adanya itu yang bilang boleh begini. Nah, urusan khusyuk itu gak keras. Ukuran khusyuk dalam sholat. Nah, kalau untuk urusan khusyuk memang Imam Ghazali agak keras. Nah, tentang masalah itu kata Imam Ghazali, sholat tanpa khusyuk itu kal jasadi la ruhalahu. Itu seperti jasad yang nggak ada ruhnya. Sholat tanpa khusyuk seperti jasad tanpa ruh, bangkai. Yang kata Imam Ghazali, kalau seandainya kau kasih kepada seorang raja kambing dalam keadaan mati, kira-kira rajanya senang atau tidak? Enggak. Makanya begitulah sholat yang tanpa khusyuk kau berikan kepada Allah seperti bangkai kambing yang kau berikan kepada raja. Kira-kira lebih layak untuk diucapkan terima kasih atau dapat hukuman? Malah layak dapat hukuman, itu perkataan Imam Ghazali. Nah, boleh terjemah Ustaz? Kalau seandainya seperti itu bagaimana? Ya itu karena kualitas beliau juga sebagai seorang sufi, ahli tasawuf. Jadi seperti itu. Nah, kita balik lagi. Jadi kata Imam Ghazali udah tak masalah, tapi selagi masih bisa kita amalkan yang ini. Nah, artinya lintaskan dalam hati ini menciduk. Nah, itu tadi. Dan walaupun belum dikeluarkannya tangannya dari air itu, airnya tetap statusnya mustakmal ketika dia celupkan. Tangannya belum keluar dari air itu. Tetap itu hukumnya mustakmal, tapi mustakmal untuk anggota yang lain, untuk orang lain. Nah, tetapi boleh baginya menggerakkan tangannya di dalam air itu 3 kali. Dan hasil baginya sunnah menigakan. Boleh digerakkan 3 kali. Dan boleh pula baginya menyempurnakan basuh yang tinggal dari tangannya dengan air yang berhubung di tangannya. Dan boleh dia sempurnakan basuhan tangan. Misal memang terlupa betul dan dia mau pakai pendapat yang kuat. Ini ada ember kecil, dia ciduk, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Habis itu tak ada niat menciduk, masukkan di tangannya. Lupa pula niat menciduk, udah kemasuk begini, mustakmal lah ini. Maka dia boleh melanjutkan sampai ke siku selama belum dia cabut tangannya dari air tadi itu. Kenapa selama belum berpisah ini masih dihukumi satu bagian dan belum mustakmal untuk bagian yang itu. Kalau sebelah kirinya kok boleh masuk lagi? Kalau sebelah kirinya, Allah, agak lupa tuh. Kalau sebelah kirinya, nggak boleh juga ya tangan yang lain. Belum. Kayaknya padahal biasa aja, tapi tiba-tiba terlupa. Kuat hati kayaknya tak boleh. Nah, tak kenapa boleh, udah dianggap anggota yang terpisah? Karena dia sudah tidak nyambung. Nah, insyaallah tuh dalam kitab Matalul Badr bukan. Kitab Sabilal Muhtadinnya. Nah, yang sempurnanya. Nah, karena sudah terpisah, enggak bersambung. Nah, jadi karena air itu belum bercerai dari tangannya. Demikian lagi jika dimasukkan oleh orang yang junub akan satu bagian dari anggotanya ke dalam air yang sedikit setelah dia berniat mandi janabah dengan tidak diniatkan gayung, niscaya jadilah air itu mustakmal. Begitu juga mandi wajib. Dia siramkan kakinya. Sengaja aku mandi wajib. Pas nyiram kaki. Habis itu dia mau ciduk pakai tangan. Masukkannya tangannya, nggak pakai niat menciduk, mustakmal jadi. Nah sama aja. Kalau ini kan memang nggak ada urutan dalam mandi wajib. Jadi kapanpun dia masukkan tangan tanpa niat menciduk, padahal dia sudah berniat mandi wajib, maka jadi mustakmal lah airnya. Nah, tapi kalau ada qarinah tuh ada indikasi kuat itu menciduk. Yang sering kejadian sama kita begini, ciduk air nih di ember atau di bak, tapi sedikit pakai gayung. Sengaja aku mandi wajib sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Dah wajah selesai. Menciduk keterusan tangannya kecelup. Nah, menciduk keterusan tangannya kecelup. Kan ini memang waktu basuh tangan nih. Kecelup tangannya. Itu airnya gimana? Tidak mustakmal. Kenapa?
gayung ini pengganti dari niat menciduk tadi. Kalau udah pakai gayung berarti niatnya mau ngapain? Mau menciduk. Nah itu tadi, paham maksudnya? Jadi kata yang tertulis dalam kitab I'anatul Talibin, nah Hasyiah I'anatul Talibin, gayung yang dipegang seseorang itu posisinya seperti niat gurfah, niat menciduk. Nah, kan pasti bukan basuh tangan kalau udah bawa gayung. Nah, jadi tak masalah kalau tangannya kebablasan, keterusan, kecelup. Kadang-kadang mau jadi, nah bingung-bingung lagi, wah ini mustakmal nggak, ini mustakmal nggak nih. Terakhir sampai sholat pun bingung dia, berarti itu sah nggak mandi wajib? Enggak. Nah, dia udah tahu hukumnya. Jadi tidak mustakmal kalau dia menciduknya dengan gayung, karena gayung adalah qarinah, indikasi tanda kuat bahwa itu menciduk. Masalah jika ditumpahkan oleh orang yang berwudu akan air yang di dalam bejana ke tapak tangannya setelah dia membasuh mukanya, maka boleh dia alirkan air itu ke tangannya yang belum terbasuh. Nah, misalnya nih air separuh udah dipakai untuk basuh wajah, habis itu dituangkan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh dia gunakan untuk tangan yang belum terbasuh, di sebelah kanan dia miringkan, tumpah semua. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Nah, dan tidak boleh dia basuhkan air yang pada tapak tangannya kelewat. Air itu ke tangan yang belum terbasuh karena berhubung air itu dengan tangannya. Dan tidak boleh dia basuhkan air yang ada pada tapak tangannya itu kepada tangan yang sebelah lagi. Ya berarti tadi. Beda sudah. Karena dihukumkan air itu telah bercerai darinya, maka mustakmal. Jadi ini hukum mustakmal tadi ini. Nah, pasal pada menyatakan air mutanajjis. Nah, berikutnya pasal pada menyatakan air mutanajjis. Nah, apabila air mutanajjis ini pembagian air yang keempat ya. Nanti kalau seandainya kita belajar fikih, air itu hukumnya ada 4. Pertama, suci, menyucikan, tidak makruh. Kedua, suci, menyucikan, tapi makruh. Yang ketiga, suci, tidak menyucikan. Yang keempat, air bernajis. Nah, kalau udah bernajis nih, udah tak bisa bikin apa-apa, diminum berdosa, kena baju bermasalah. Nah, paling bikin nyiram bunga saja lah. Bikin nyiram bunga. Nah, bunganya jadi bernajis enggak? Disiram pakai air mutanajis, bunganya tidak bernajis. Tanahnya iya, bunganya tidak. Kemarin saya ngisi pengajian di tebing malam Selasa yang lalu. Nah, jadi ada jamaah bertanya begini, Ustaz, saya ke pajak beli apa namanya, beli sayur, mau beli sayuran lah, beli sawi, beli bayam, tapi dia pakai jubah, jadi nampaklah dia orang Islam. Waktu dia mau beli sama inang itu langsung dibilang sama inang-inang itu, nah kau jangan beli ini. Loh kenapa bu? Aku mau beli sayur. Jangan, kenapa? Aku mau pupuknya pakai tai babi. Langsung dibilang, oh baik juga. Aku mau pupuknya pakai tai babi. Nah, saya tanya, proses mupuk itu gimana? Apa sampai kena ke daunnya? Oh ya sampai Ustaz katanya. Memang begitu ya. Nanti tanahnya dicampur, kemudian ada juga yang sifatnya disemprot katanya. Iya. Nah, ya kalau udah pakai tai babi udah payah. Nah, akhirnya setelah pertanyaan itu orang pada bingung semua. Sayur dari sana semua. Kalau kami dari beras tagi. Sana orang tuh begitu. Akhirnya bingung. Jadi cemana Ustaz? Ya begini, hukum najis nih. Kalau fikihnya ya saya bilang, kalau fikihnya dia tidak bernajis selama belum yakin. Kan itu. Selama belum yakin. Nah, ya kan tak yakin kita bahwasannya itu selalu pakai tai babi. Kan ada tai kambing juga. Dicuci sekali aja udah bersih. Kalau kena tai kambing, tai ayam, kan nggak semuanya pakai tai babi ya bilang. Ada nggak kemungkinan nggak pakai tai babi? Ada. Nah, tapi kalau memang betul-betul mau ikhtiar betul, ya udah belilah sayur tuh, basuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah, beres. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, itu kan tanahnya udah ngandung babi. Yang sudah masuk ke batin itu kan ibaratnya tumbuhnya dari situ begitu. Yang sudah masuk ke batin itu tidak dihukumi najis, saya bilang. Nah, yang zahir lah yang kena ke daunnya, bukan yang terserap masuk ke
ininya jadi Batang buah. apalah batang buah, itu nggak dihukumi. Nah, ini hati-hati juga lah. Nah, tapi bagus pula inang-inang tuh ya, diingatkannya. Nah, jangan kau beli ini, kenapa aku mau pakai babi gitu. Wah. Kasih tahu. Ya sebenarnya saya bilang kalau mau dibeli beli aja, tapi ya tadi siram 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Nah, ingat bahasanya bukan sama ya. Saya selalu meluruskan bahasa itu. Itu bahasa yang agak keliru. Nah, ini para guru juga lah. Insya Allah sini banyak yang ngajar-ngajar. Jangan lagi membahasakan basuhan 7 kali salah satunya dengan air campur tanah itu dengan sama. Jangan begitu. Karena fatalnya nanti ketika mengaji di bab kulit bangkai. Kalau di bab kulit bangkai gimana? Kulit bangkai bisa jadi suci dengan Sama. oh cukup siram 7 kali salah satunya campur tanah. Kan begitu jadinya orang salah paham. Iya. Kenapa? Karena selama ini membahasakan siraman 7 kali salah satunya dengan air campur tanah itu dengan apa biasanya? Sama. Pas bab kulit bangkai, gampang rupanya. Siram aja 7 kali, salah satu dengan campur tanah, suci balik kulit bangkai itu, udah jadi kikil. Padahal maksudnya itu bukan. Sama atau menghilangkan lemak, darah, urat, daging, bulu yang menempel pada kulit dengan apapun lah, mau tawasnya, mau buah manjakaninya kalau bahasa kitab Sabilal Muhtadin, mau apapun murni setelahnya tinggal kulit. Itulah pengertian sama. Maka hindari menggunakan bahasa sama untuk basuhan 7 kali salah satunya dengan air campur tanah. Mohon dihindari karena khawatir nanti salah paham. Nah, tadi kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia pun beda. Di kamus bahasa Indonesia dikatakan sama, cari huruf S, sama. Di situ merebus kulit hingga rontok urat-urat daging dan segala macamnya. Itu yang ada di kamus bahasa Indonesia. Nah, jadi murni tinggal kulit. Bayangkan ada orang kakinya dijilat anjing, kemudian kita bilang, oh itu disama tuh. Ya tengok kamus bahasa Indonesia. Wah, boleh kali. Direbus sampai rontok dagingnya. Padahal itu tak cocok bahasanya. Jadi makanya jangan lagi gunakan bahasa sama. Tapi mohon maaf, ustaz-ustaz itu masih salah menggunakan bahasa sama tuh. Jadi agak tertukar-tukar pemahaman kulit bangkai dengan najis mughaladzah ini. Nah, jadi ya ustaz-ustaz besar pun kadang masih seperti itu. Oh, kalau dijilat babi, dijilat anjing harus disama. Nah, bersihkan kulit dan kulit. Itu jadinya maksudnya. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi air mutanajis silahkan untuk siram bunga, silahkan untuk nyiram pepohonan, nggak masalah. Karena kalau dia diserap tidak ada istilah mutanajis. Bahkan di hewan pun kan seperti itu. Nah, kalau seandainya ada peliharaan kayak kambing ataupun ayam dikasih makan najis, apakah dia jadi haram? Tidak. Kenapa? Karena yang ditelan itu nggak dihukumi lagi secara zahirnya. Nah, walaupun makruh nanti ya dimakan. Apabila jatuh najis ke dalam air yang kurang 2 kullah, apabila ada najis jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Masih ingat 2 kullah? 2 kullah itu 216 liter. Ingat Bu ya, 216 liter. Kalau ada najis jatuh ke dalam air yang tak sampai 216 liter, seember, setimba, segelas, atau bak mandi. Tapi bak mandi biasanya nyampe ya. Bak mandi biasanya nyampe. Kalau yang fiber tuh nggak sampai ya? Yang biasa diletak di sudut. Berapa liter kapasitasnya? Pokoknya kalau kapasitasnya dibilang di berapa liter? 300, oh, sampai lah. 30 kali 60 dapat tuh. 220. Oh, kalau 220 sampai? 220 sampai berarti karena 216. Nah, ini ember lah, ember kecil. Jatuh najis ke situ. Apa contoh najis? Darahkah setetes? Apalagi tai cicak kah? Apalagi bangkai tikusnya kah? Nah, pokoknya najis lah. Kena tuak kah walaupun setetes, itu semuanya najis. Jatuhlah ke situ, maka air itu najis. Maka hukum airnya langsung bernajis. Apakah dia berubah atau tidak? Baik berubah ataupun tidak. Nih contoh air segelas nih.
Dikit banyak nih, seliter pun tak sampai. Iya. Nah berarti sedikit. Jatuhlah ke sini misalnya tai cicak. Itu pun tak semuanya, separuhnya aja. Putihnya tuh aja yang jatuh kemari. Nah, Putih. ini hitam putih. Iya, yang ujungnya. Nah, putihnya tuh aja masuk kemari. Kira-kira kalau putih tai cicak tuh jatuh kemari, berubah nggak airnya? Tidak. Baunya tak berubah, warna tak berubah. Seandainya diminum, rasanya pun tak berubah tuh. Nah, tak jadi rasa cicak. Nah, tapi walaupun tak berubah, karena airnya sedikit, langsung bernajis. Apakah dia berubah ataupun tidak? Nah, sama ada najis itu mukhalid atau mujawir. Perhatikan, jangan tertukar. Pembahasan mukhalid mujawir hanya ada di benda suci yang masuk ke dalam air. Kalau di najis mau mukhalid mau mujawir, bernajis airnya. Kita ingat dulu kaji tentang mukhalid mujawir. Ada air seperti ini, dimasukkan ke dalamnya kayu gaharu atau kayu cendana, dicium, jadi wangi airnya. Tapi kayu cendana itu larut nggak di dalam air? Tidak. Maka tetap sah digunakan untuk bersuci. Itu hukum benda suci. Dalam air yang segini masuk ke dalamnya, mohon maaf, tulang apalah kita bisa katakan? Tulang kucing, misal ada kucing mati masuk ke dalamnya tulang. Tulang itu larut nggak? Tidak. Airnya gimana? Bernajis. Jangan salah, nanti mukhalid mujawir salah kajian pula. Masuk ke dalam najis. Enggak, kalau najis mau mukhalid mau mujawir bernajis hukumnya. Nah, jangan salah nanti pahamnya. Berubah tak berubah. Nah, walaupun berubah ataupun tidak berubah. Adapun jadi mutanajis air yang berubah itu maka telah ijma. Kalau seandainya air yang kemasukan najis tadi berubah, itu sepakat ulama bahwasannya itu bernajis. Kalau ada air kemasukan najis kemudian berubah sifatnya. Ini ada air segini, kemasukan darah sesendok, berubah nggak kira-kira kalau darah sesendok? Berubah. Kalau ini sepakat ulama mazhab manapun mengatakan itu bernajis. Sementara kalau nggak berubah di situ nanti yang ada khilaf ulama. Adapun air yang tiada berubah dengan najis, namun hukumnya mutanajis karena air itu sedikit. Nah, kalau itu nanti ada khilaf ulama. Mazhab Maliki. Masuk najis ke dalam air yang sedikit selama tidak berubah, tak bernajis. Memang enak kalau sebenarnya pakai ini nyaman, enak. Tapi sayang bukan mazhab kita. Tapi nanti kalau dalam kitab Hasyal Bajuri dikatakan Imam Ghazali sama seperti mazhab Maliki ini. Nah, ulama Syafi'i juga tuh. Nah, tapi guru-guru kami nggak ada yang berani memfatwakan. Artinya begini, kalau ada orang yang sudah selama ini seperti itu, jangan disuruh foto sholatnya. Kenapa? Karena ada ulama yang membolehkan. Kedepannya jangan lagi. Nah, tapi yang lalu gimana sholatnya? Ya udahlah sah. Kenapa? Karena Imam Ghazali katakan, bahwa mazhab beliau atau pendapat beliau sama seperti pendapat Imam Malik. Imam Malik bin Anas, bahwasanya air sedikit masuk najis ke dalamnya, kalau tak berubah tak bernajis. Nah, betul nih. Nah, wajib tengok air berubah atau tidak pakai kepercik air kencing kah, masuk ke dalamnya tai cicak kah, selama tak berubah tak bernajis. Tapi kita tetap menghukumi bernajis. Mana dalilnya? Nah, mana tahu jumpa nanti orang yang agak rewel sedikit. Mana dalilnya bahwa yang tak berubah itu bernajis? Yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Tak tanggung. Riwayatnya Imam Muslim, yang merupakan kitab paling sahih kedua setelah Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu yang pertama. Kalau bisa di rumah ada kitab Sahih Bukhari. Nah, walaupun tak pandai bacanya, punya aja dulu tak apa-apa. Kata Dr. Sobron Effendi, dulu guru kami di Azen di Bogor, spesialis Sahih Bukhari. Jadi kami membaca kepada beliau. Nah, Ana dengar dari kawan Ana bahwasanya beliau dengar dari gurunya tadi itu. Nah, dari guru kami itu, yang di rumahnya ada kitab Sahih Bukhari, nggak akan terbakar rumahnya. Kalau ada kebakaran pun tak akan terbakar. Kenapa? Karena Allah tak akan bakar hadis Nabi itu tadi. Kitab Sahih Bukhari.
Jadi berkah tuh rumah. Terjemahnya? Terjemah boleh, tapi kalau bisa yang ada tulisan Arabnya juga, jadi tulisan Arab terjemah. Nah, kalau yang Arabnya saja cetakan itu 4 jilid biasanya. Nah, 4 jilid ya beli aja nggak apa-apa lah. Sekedar untuk tabarukan aja. Sekedar untuk tabarukan. Nah, dipajang rumah. Ya Allah, mudah-mudahan di rumah ini nanti ada yang bisa baca kitab nih. Entah kita, anak kita, cucu kita. Nah, seperti itu. Beli aja dulu. Nah, kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab tafsir 1, minimal gitu-gitulah. Nah, hadis 1. Nanti tafsir 1. Tafsir paling tidak tafsir Jalalain. Nah, beli aja ada, taruh situ. Nah, jangan ya Allah, kaset karaoke-nya lengkap koleksinya bisa. Mau dari lagu Batak, lagu Mendeleng, lagu Padang, Padang Pasir, Padang Sidempuan, semua ada. Nah, tapi tinggal kitab jarang kali. Mau nyari Quran pun bingung kadang di rumah. Bahasa Lembari, bahasa apa ini? Speaker. Jadi belilah kitab-kitab tuh. Walaupun tak pandai baca dulu, punya saja dulu. Niatkan dalam hati Allah, buatlah ada yang bisa baca kitab tuh di rumah nih. Artinya entah anak kita, entah cucu kita. Tapi insya Allah lah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan orang yang suka sama ulama, cinta sama ulama, Allah akan buat salah satu dari keturunannya, entah anaknya atau cucunya jadi ulama. Suka saja sama ulama, cinta saja sama ulama. Ini di Medan lagi ada Maulid Arba'in. Itu kumpulan ulama itu semua, habaib ulama. Yang punya waktu silahkan. Nah, tanya sama Bang Syahbudin, ada jadwalnya itu kan. Nah, ditunjukkan malam ini di sini, malam ini di sini. Datang, insya Allah semangat gitu. Nah, rombongan nggak apa-apa, nggak sampai kemari pula Maulid Arba'in, tak sampai. Belum. Nah, belum. Di sana Maulid Arba'in 40 malam, tiap malam berkeliling. Ada Maulid. Wah, itu masya Allah. Di situ keadaan itu betul-betul menyamankan hati. Dari awal sampai akhir solawat terus. Qasidah solawat. Kalau anak jadi itu tidak ikut orang tuanya, Ustaz? Nah, nggak masalah. Nah, jadi kalau seandainya punya ada keinginan, berangkat sana. Nah, anak-anak muda yang kita tahu biasanya sukanya kibotan, joget-jogetan di situ, solawatan, masya Allah. Senang kita nengoknya. Nah, gitulah nampak. Kemarin tuh waktu penutupan, wah itu baru ribuan. Ribuan banyak betul. Kalau diperkirakan hampir sampai 8.000 orang tuh ada hadir saat itu. Nah, mau kita ambil bagian di situ. Nah, kumpul sama yang seperti itu. Jadi kalau ada nggak jauh kali Medan, tiap malam silakan. Mana tahu ada satu malam, yuk dek sama istri jalan-jalan ke Medan ikut Maulid Arba'in. Bang Sabrin di mana alamatnya? Nah, di masjid ini, cari di Google sampai sana. Udah tunggu saja. Nah, datang. Insya Allah barokah. Nah, saya sebenarnya dilema kalau sudah Maulid Arba'in ini. Karena ngajar, nak diliburkan ngajar, kasihan orangnya nak belajar, tapi tak diliburkan awak tak ikut-ikut Maulid Arba'in. Habis Isa ini itu. Nah, jadi tapi ya insya Allah lah. Ini niat saya malam Jumat ini saya mau berangkat Maulid Arba'in. Nah, insya Allah. Nah, malam Jumat ini mungkin agak luang sedikit. Nah, jadi maka ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yughammis, sambil dibarisin karena enggak ada barisnya. Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yughammis yadahu fil ina'i hatta, itu bukan huruf fa, huruf ghaib. Agak dibagusi. Hatta yaghsilaha. Iya, Bu. Yang pakai ghaib bukan huruf fa ya. Hatta yaghsilaha salasan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Aina batat yadahu. Itu artinya yaduhu, mohon maaf. Yaduhu. Apabila bangun seseorang kamu dari tidurnya, lihat kata Rasulullah, apabila bangun seseorang kamu dari tidurnya, maka janganlah dia selamkan. Selamkan maksudnya jangan dicelupkan.
tangannya ke dalam bejana. Bangun tidur jangan celup tangan ke dalam bejana hingga dia basuh dulu akannya 3 kali. Maka sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Orang tidur nggak tahu nih kemana aja tadi malam. Iya. Yang tahu yang sebelahnya yang sadar. Lubang hidung masuk dia, lubang kuping masuk dia, lubang-lubang yang lain masuk dia. Gatal tak sadar masuk sana masuk sini. Terakhir terpegang, mohon maaf, kadang mungkin ke dubur pun terpegang, kadang ke kubul pun terpegang. Lalu bangkit main celup saja. Nah, kenapa ini bisa jadi dalil bahwasannya air sedikit bernajis walaupun tidak berubah? Pertanyaannya, kalau najis tangan yang memang muncul, yang memang ada di tidur, seandainya tangan yang bernajis itu dicelupkan ke bejana, diangkat lagi, berubah nggak airnya? Tidak. Tapi dilarang Rasulullah. Inilah makna walaupun tidak berubah tapi bernajis. Kalau nggak bernajis nggak dilarang sama Rasulullah. Maksudnya ya. Jadi dari sinilah dalilnya. Karena najis yang ada menempel di tangan ketika kita tidur itu biasanya tidak merubah air. Nah, tapi tetap dilarang, berarti tidak dia itu merubah tapi tetap bernajis. Nah, jadi apalagi langsung makan ya. Bangun tidur pegang makanan langsung makan. Tapi ini tak sampai wajib Ustaz ya. Kalau seandainya sebetulnya sampai wajib, kalau seandainya. Tapi kalau yakin wajib. Misalnya ada baunya. Oh iya. Kalau itu wajib. Nah, jadi itu tadi. Jadi jangan langsung makan. Bangun tidur itu 3 yang dibuat kalau bangun tidur. Ini kalau bisa diamalin 3 ini. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian tertidur, ya, maka setan akan mengikat 3 simpul di ujung kepala kalian. Di tengkuk, di kepala belakang itu diikat 3 simpulan. Setiap simpulan itu akan tertulis, nah, alaika lailun tawil farqud, malam masih panjang tidur balik. Itu kata setan di setiap ikatannya tuh ada 3 simpulan tuh. Kalau kita tidur itu diikat tuh sama setan 3 simpulan. Malam masih panjang tidur lagi. Maka kata baginda Nabi, apabila dia terbangun wa dzakarallah, dan dia zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, akan inhalat uqdatun, lepas 1 ikatan. Lepas 1 ikatan. Wa idza tawaddaa, dan apabila dia berwudu, inhalat uqdatun, lepas 1 ikatan lagi. Wa idza shalla, dan apabila dia salat, inhalat uqaduhu kulluhu, akan terlepas 3 ikatannya. Kalau sudah lepas 3 ikatannya, asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka pagi hari itu dia akan semangat dan bagus moodnya, kata orang sekarang. Apa bahasa gitu? Fit. Perasaannya itu bagus. Nah, tapi kalau seandainya tidak lepas, asbaha kaslanan, nah, khabisan nafsi, maka dia di pagi hari itu tak semangat dan moodnya tak baik, semangat perasaannya itu tak baik. Maka ketika saya baca hadis ini, saya terkadang memaklumi kenapa perempuan yang sedang datang bulan, sedang haid itu agak sensitif. Kan terkadang jadi alasan. Nah, kenapa sih Dek? Merepet saja, marah-marah. Kalau abang mungkin bawaan dari dapat nih, jadi datang bulan nih, jadi tak enak aja perasaan hati. Dalam hati saya waktu saya baca ini, mungkinlah itu memang benar. Kenapa? Karena orang yang sedang haid bangun tidur cuma bisa 1 dari 3 tadi yang bisa dia lakukan. Cuma bisa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lepas 1 ikatan. Wudu bisa dia? Tak bisa. Salat bisa dia? Tak bisa. Jadi masih ada 2 simpulan lagi di kepalanya yang tak lepas, sehingga khabisan nafsi, moodnya tak baik. Nah, jadi waktu saya baca itu, kalau istri saya ngomel saat saya datang bulan, saya bayangkan masih ada lah tali di atas kepalanya yang belum lepas. Makanya begitulah mungkin. Nah, makanya supaya tenang dibarengi dengan yang lain, Bu.
Apa yang menenangkan hati, membaikkan mood lagi? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir Allah itu menenangkan hati? Ngimbangin tali yang belum lepas tadi itu dengan berzikir. Nah, jadi maklum Pak, kalau kita baca hadis seperti ini kan jadi oh iya ya. Nah, masih ada tali pocongnya belum lepas. Masih lah dia ngomel. Nah, itu yang nempel di ujung dubur yang membantah Rasul itu Ustaz, bukan ada di sini. Iya, di sini. Nah, tentang ini. Nah, ada seseorang, beberapa orang yang tidak percaya. Alah, mana boleh kemana-mana tangan. Hadis nih, iya walaupun hadis aku kayaknya kalau tidur tak akan kemana-mana tanganku. Seolah protes sama Rasulullah. Akhirnya waktu dia bangun sampai pergelangan, sebatas pergelangan, masuk tangannya ke dalam dubur. Masuk tangannya ke dalam dubur sampai sebatas pergelangan. Karena tadi menentang. Nah, seolah menganggap hadis Rasul itu ngada-ngada. Ini banyak kejadian seperti ini. Nah, tadi ada yang menyampaikan hadis, sesungguhnya malaikat akan menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Mana boleh gitu lagi. Nah, ini aku mau ngaji nih, pijak-pijak lagi sayap malaikat nih, lumpuh langsung kaki satu. Nah, itu ada kisah seperti itu. Nah, lalu ada juga orang yang menolak hadis. Nah, barang siapa mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, maka akan dibangkitkan wajahnya seperti keledai, kan itu. Nah, ternyata dia tak percaya. Adalah seperti itu, diangkat kepalanya. Belum sampai akhirat udah langsung wajahnya dirubah jadi keledai. Tapi orang alim. Maka sepanjang dia mengajar selalu pakai kain di depan wajahnya. Sampai akhirnya muridnya pingin kali melihat wajah gurunya, ditunjuk ternyata gurunya berwajah keledai. Nah, dia kisahkan bahwasannya gara-gara perkara yang seperti itu. Jangan pernah remehkan hadis baginda Nabi.